Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita bersama. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Saya Endang Fauziah Susilawati, dosen Prodi Keperawatan Politeknik Negeri Madura. Selama saya menjadi dosen di Prodi Keperawatan, saya mengampu beberapa mata kuliah: keperawatan dasar di semester 1, etika keperawatan di semester 2, keperawatan jiwa di semester 3, praktik keperawatan jiwa di semester 4, keperawatan gerontik, keluarga dan komplementer di semester 5, dan praktik keperawatan keluarga dan gerontik di semester 6. Mata kuliah utama yang saya ampu adalah keperawatan gerontik. Hal ini sesuai dengan bidang keilmuan saya dan latar belakang pendidikan, yaitu S1 keperawatan nurse dengan praktika senior keperawatan gerontik, dan S2 keperawatan dengan tugas akhir yang bertema tentang lansia. Izinkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan gerontik meliputi delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah keperawatan gerontik merupakan mata kuliah inti di kurikulum pendidikan D3 keperawatan. Mata kuliah ini membahas bagaimana perawatan yang diberikan kepada lansia supaya lansia tetap sehat dan tetap optimal dalam kehidupan sehari-hari melalui asuhan keperawatan pada lansia. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk mengelola asuhan keperawatan gerontik atau asuhan keperawatan lansia melalui pendekatan proses keperawatan di tatanan keluarga, tatanan rumah sakit, dan tempat pelayanan kesehatan baik bagi lansia yang sakit maupun yang sehat. Untuk mencapai capaian tersebut, maka materi yang diberikan atau harus dikuasai oleh mahasiswa adalah konsep lansia dan penuaan, kesehatan pada lansia, kebutuhan istirahat tidur pada lansia, kebutuhan aktivitas fisik pada lansia, etik dan hukum dalam pelayanan keperawatan gerontik, kebutuhan activity daily living, kebutuhan nutrisi pada lansia, dan asuhan keperawatan lansia. Yang proses pertama adalah pengkajian, kemudian dilanjutkan dengan diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, termasuk evaluasi di dalamnya. Materi terakhir yang diberikan kepada mahasiswa adalah pendokumentasian asuhan keperawatan. Materi-materi tersebut diberikan kepada mahasiswa dalam 16 minggu pertemuan atau 16 minggu efektif, ditambah dengan 1 minggu untuk OTS dan 1 minggu untuk UAS. Untuk mendukung ketercapaian mahasiswa menguasai materi yang diberikan, maka referensi utama yang digunakan adalah Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Ini yang diterbitkan oleh DPP PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Saat pandemi COVID-19 pada saat ini, kampus mempunyai kebijakan bahwa perkuliahan dilaksanakan secara hybrid, yaitu 50% secara daring dan 50% luring. Metode yang digunakan untuk mendukung capaian pembelajaran mahasiswa antara lain dengan ceramah atau tatap muka, kemudian ditambah dengan diskusi, termasuk di dalamnya adalah diskusi kelompok kecil. Kemudian ada presentasi dan penugasan. Penugasan ini ada 2 macam, yaitu penugasan individu yang dibebankan kepada masing-masing mahasiswa dan penugasan secara kelompok.
Jadi mahasiswa dibagi kelompok kecil untuk mengerjakan penugasan. Di dalam proses pembelajaran, interaksi ya, untuk mendukung bagaimana kita bisa berinteraksi pada saat proses pembelajaran dilakukan dengan teknik misalnya tanya jawab dengan mahasiswa. Dosen melemparkan pertanyaan kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa menjawab dan memberikan reward untuk mahasiswa yang mampu memberikan jawaban dengan benar atau mampu memberikan pendapat. Ya. Kemudian selain di kelas kita juga membuat grup WA untuk interaksi dengan mahasiswa selama dia di luar kelas. Ada beberapa diskusi misalnya yang perlu didiskusikan, kita bisa lanjutkan interaksinya di grup WA. Kemudian tentang assessment atau penilaian. Penilaian diberikan kepada mahasiswa melalui beberapa indikator. Yang pertama adalah nilai harian. Ya, nilai harian ini 10% adalah keaktifan mahasiswa dalam kuliah, dalam kehadiran ya kuliah. Kemudian sikap ini nilainya atau bobotnya adalah juga 10%. Di sana kita melihat bagaimana sikap mahasiswa selama dia mengikuti proses perkuliahan, termasuk keaktifan dia pada saat ada tanya jawab dan seterusnya di dalam kelas. Yang ketiga adalah penugasan. Penugasan bobotnya 20%. Penugasan ini seperti yang sudah dijelaskan bahwa penugasan ada penugasan individu dan penugasan kelompok. Bentuknya bisa ada pembuatan makalah, ada diskusi kelompok, ada presentasi. Ini dalam bentuk penugasan. Kemudian yang keempat adalah UTS. Ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini dilaksanakan pada minggu ke-9 setelah proses pembelajaran atau materi 8 minggu. Yang kelima adalah ujian akhir semester untuk mengevaluasi proses pembelajaran ketercapaian dari mahasiswa, dilaksanakan di minggu akhir sekitar minggu ke-18. Itu tentang deskripsi mata kuliah keperawatan gerontik yang bisa saya sampaikan. Bagaimana dalam proses pembelajaran untuk berikutnya akan diberikan video tentang pembelajaran. Demikian penjelasan tentang deskripsi mata kuliah keperawatan gerontik. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya tetap diingat untuk mematuhi protokol kesehatan, tetap semangat dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam kondisi sehat hari ini. Saya lihat ini semua dalam kondisi yang ceria ya. Jadi alhamdulillah bahwa kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kita bisa mengikuti perkuliahan offline hari ini. Ada beberapa yang mungkin kondisinya sakit, tidak sehat, dia tidak bisa mengikuti kegiatan offline. Oke, kita ke keperawatan gerontik. Ya, keperawatan gerontik kalau melihat gambar ini, ya, ada elderly people. Di bayangan kita kan, oh ini lansia, ya, khusus untuk lansia. Ada yang ini kita sering lihat di beberapa tempat ada ada tulisan, ada pemberitahuan ini khusus lansia. Kalau lihat seperti ini apa yang Anda bayangkan? Yang Anda bayangkan apa? Gangguan mobilitas ya, kalau gambar di atas, oke, gangguan mobilitas. Kalau yang di bawah, gambarnya nyebrang ya, nyebrang khusus lansia gitu ya. Kita akan belajar tentang lansia. Di tujuan pembelajaran perlu saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran dilihat dari capaian pembelajaran mata kuliah
adalah mahasiswa mampu memberikan asuhan perawatan pada lansia, baik yang sehat maupun sakit, dalam tatanan keluarga dan pelayanan kesehatan. Dengan menggunakan apa? Menggunakan pendekatan proses perawatan. Untuk sub CPMK, sub capaian pembelajaran mata kuliah ini kan dibagi kemarin seperti yang saya sampaikan di LPS, bahwa ada capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian ada sub CPMK-nya. Untuk pertemuan kali ini, sub CPMK adalah mampu menjelaskan konsep kesehatan pada kelompok lansia. Tentang apa saja? Konsep lansia dan penuaan, kemudian berikutnya juga perubahan dan masalah kesehatan pada lansia. Benar kasih ilustrasi. Ini gambar apa nih? Siklus kehidupan ya. Nah, siklus kehidupan. Mulai dari bayi gitu ya, lahir gitu, sampai merangkak, jalan dan seterusnya. Kita, Anda, ini ada di yang nomor mana tuh? Yang kuliah ya, ya batas gede, ya zaman dulu batas gede, karena isinya apa? Ada desktop, ada buku besar-besar. Sekarang katanya zamannya buku dan nggak kita bawa, ya. Tapi mahasiswa biasanya katanya nggak usah bawa buku, terus biar nggak usah gitu ya, tapi nggak baca. Nah diharapkan, oke, ini siklus kehidupan. Kita sampai tahapan lansia sampai dengan biasanya kondisinya sudah tidak sehat. Nah, kondisi tidak sehat, atau lansia sampai dengan kondisi sakit dan meninggal. Ini kalau kita lihat siklus dari kehidupan. Ini gambarnya lansia. Ya, bayangannya seperti apa tuh? Kalau kita lihat lansia begitu. Ribut ya. Ada yang tergantung, ada yang bahagia gitu ya. Nah, ini yang ada di bayangan kita apa? Lansia ngobrol. Lansia ngobrol bikin komunitas dia. Ya, sama kayak Anda tuh. Anda kan juga bikin komunitas ya, bikin komunitas, ngopi gitu. Ini gambaran lansia bahagia, punya waktu banyak. Saya punya waktu banyak untuk cerita-cerita sama temennya yang satu komunitas. Kalau lihat dari gambar ini sebenarnya harapan kita, ya harapan kita bagaimana orang tua kita, mungkin kakek nenek kita, kondisi yang seperti ini. Sebetulnya kalau kita melihat dari gambaran yang tadi, ya gambaran yang sudah kita lihat bareng-bareng, lansia itu apa sih? Siapa lansia itu? Kakek nenek? Lansia itu apa? Siapa? Atau definisi dari lansia? Seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun. Oke, lagi? Ya. Seseorang yang mempunyai ketergantungan fisik. Bagus lagi. Ada yang mau berpendapat? Mengalami penurunan kesehatan. Yang Anda sebutkan itu tadi adalah ciri-ciri dari lansia. Dan satunya lihatnya dari segi umur, 60 tahun katanya. Kemudian ada yang menyebutkan ketergantungan, ya, apa ini sidik ya? Ketergantungan, mengalami penurunan fisik, ya, bisa sidik ya, begitu ya. Ini coba nih. Ya, kalau secara definisi, lansia itu adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia.
Jadi 60 tahun. 60 tahun ke atas itu yang disebut dengan lansia. Kalau menurut Kemenkes itu dikelompokkan lagi dari batasan usia tadi menjadi dua, yang lansia lanjut usia atau usia lanjut umur 60 sampai dengan 69 tahun, ya. Kemudian usia lanjut dengan resiko. Dengan resiko dia yang berusia 70 tahun ke atas, 70 tahun lebih, atau yang mempunyai masalah kesehatan. Itu yang dikatakan sebagai resiko. Jadi ada dua kata. Lansia itu disebut, seseorang itu disebut lansia. Sangkatan. Ketika usianya 60 tahun, terus ketika mulai keriput, ya, padahal nggak semua yang umur 60 tahun itu keriput, ya. Nggak semua yang keriput tuh udah umur 60 tahun, ya. Ada yang masih umur 45, 50 mungkin karena boros katanya badannya gitu. Lagi apa? Penurunan kesehatan, lagi San. Penurunan pendengaran, ubanan, ya, ubanan ya, oke, ubanan. Coba kita lihat ini. Punya cucu ya. Banyak ya batasan-batasan lansia, anggapan orang atau anggapan masyarakat. Yang pertama kalau tadi sebutin, ini disebut dengan usia. Ya, disebut dengan usia, lansia itu istilahnya. Atau usia lanjut disebut lansia juga. Atau masa tua. Ya, masa tua disebut juga werda. Kalau kita tahu ada panti werda, ada panti jompo, ya, itu istilah-istilahnya. Kalau jompo istilah kita, kalau werda pakai dari bahasa Sanskerta. Tetapi kayaknya lebih cantik yang mana sih sebenarnya? Karena kalau jompo tuh kesannya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Sehingga panti itu dinamain dengan panti werda. Anggapan kapan seseorang memasuki usia tua. Kalau dari segi umur, Anda tadi sebutin ya, 60 tahun, ubanan. Contohnya mungkin ada beberapa di antara kita umur 40 udah ubanan. Lihat saya di sebelah tuh yang udah ubanan. Bisa ubanan, bisa. Nggak ada kayaknya ya. Oh ya. Ubanan katanya begitu. Terus pensiun mungkin umur berapa ya? Kalau rata-rata 68 ya. Ya udah dekat ke situ. Jadi disebut banyak. Udah punya cucu. Ya punya cucu katanya tadi ada yang nyebutin udah punya cucu. Relatif sih. Ya. Ada yang umur 45 tahun udah punya cucu. Karena mungkin dia nikahnya muda. Ya toh? Nikahnya muda. Umur 14, 15 tahun zaman dulu udah nikah. Anaknya nikah muda juga. Ya, punya anak umur 18 tahun nggak sampai 20, katakan 20 lah. 20 dia sudah punya anaknya. Sehingga punya cucu umur berapa tuh jadinya? 15 ditambah 20. 35 ya. Umur 35 udah punya cucu. Ya, itu anggapannya lansia. Kita lihatnya dari segi umur. Ini yang disebut dengan batasan lanjut usia tadi yang 60 tahun ya, menurut Undang-Undang RI. Ini menurut WHO ada usia pertengahan. Ya, usia pertengahan disebut dengan middle age, usianya 45 sampai 59. Itu usia pertengahan. Masuk kategori lansia menurut undang-undang kita enggak? Ya, karena kategori lansia itu 60 tahun. Menurut WHO juga sebenarnya 60 tahun. Cuman dia pembagiannya ada dibagi di middle gitu ya, pembagiannya. Ada lagi usia elderly yang tadi kita bicarakan, usia 60 sampai 74 tahun. Yang old, yang tua gitu, 75 sampai 90.
usia sangat tua. Anggapan masyarakat tentang lansia atau pandangan masyarakat tentang lansia. Ya, yang nomor 1, siapa bisa baca? Awal kan? Bacanya awal lagi toh. Orang tua arwah ability. Pakai bahasa Madura. Ya. Kalau baca kita nggak paham tentang bahasa Madura, bacanya abaladi. Pak ngerti apa ya abaladi itu ya? Ternyata orang tua arwah ability. Ini apa? Mengucap nanti pangocap gitu ya, atau bahwa kalau kita nggak patuh, kalau kita nggak ikut perintah atau nggak memberikan yang terbaik, mereka memberikan apa balak ya, kualat ya, nggak kualat juga nggak bahasa Jawanya. Awas lo ya, nanti kualat ya, orang yang sepuh nggak dengerin gitu. Ya, itu di target yang dibutuhin juga lemah dan sakit-sakitan. Ya, karena rata-rata manusia seperti itu. Ada yang disebut dengan manusia hendaya. Kalau di jiwa kemarin kita sudah belajar hendaya artinya tanpa daya. Perlu diperhatikan atau disingkirkan figur yang dihormati di masyarakat. Ini pernah ke pengajian atau acara-acara tertentu. Kalau yang bagian tua-tua lansia dimanggani, dipersilahkan ngira-ngira enggak, ngira gitu. Ya, mati di masyarakat menggunakan ada mode dan enggak ada. Ya, kan begitu. Nah, ini karena dia dihormati di masyarakat. Nah, sekarang yang menjadi masalah ini perlu diperhatikan atau disingkirkan? Diperhatikan. Tidak sedikit yang ada di masyarakat, di keluarga, yang ada di kita nggak diperhatikan. Kamarnya digunakan, ya, nambah sampai ibu-ibu, bukan sebagaimana berkado itu, ya, itu beberapa. Ya, ini yang nanti kita akan belajar tentang keperawatan gerontik atau keperawatan pada lansia, supaya kita bisa memberikan masukan perawatan dengan baik kepada mereka. Dan yang tadi muncul pertanyaan, apa saja masalahnya pada lansia? Sebelum ke sini ada yang mau ditanyakan dari konsep yang tadi mau didiskusikan? Belum ada ya? Oke, apa masalahnya? Dari sekian lagi kita diskusi tuh. Nah, apa masalahnya? Dilihatnya, ingat, kalau perawatan kita melihatnya dari segi biologis ya, atau fisik, bio, terus psiko ya, dari segi psikologisnya. Yang ketiga dari segi apa? Sosial atau sosio ya. Kemudian yang keempat dari segi sosial spiritual ya. Jadi kita berikan perawatan secara komprehensif, biopsikososial spiritual ya. Jadi kalau kita melihat masalah pada lansia, dilihatnya dari masalah biologisnya atau fisiknya ya. Masalah fisik, biologis tadi yang disebut teman-temannya tadi nyebutin apa masalah fisiknya? Mengalami penurunan, keriput. Yang kemarin cantik ya. Mbak namanya siapa? Hah? Santi. Oh, Santi gitu ya. Santi. Ini sekarang cantik ya. Hidupnya tegak, kalau berdiri cantik, jalannya lurus, bagus. Nanti seiring dengan perkembangan usia, dan ini alamiah. Seiring perkembangan usia, dia akan mengalami penurunan. Sensitif, ya. Mulai tersinggung mungkin. Ya. Ini kan diperhatikan lebih. Tak bisa tidur, mon tak bareng tujuan. Tak bisa tidur, mon tak bareng anak misalnya. Itu secara psikologis. Ya.
secara psikologis. Itu salah satu contoh. Merasa kurang diperhatikan mungkin, sehingga dia, kalau Anda bilang ada yang berperilaku seperti anak kecil lagi, itu tidak sebenarnya, tetapi memang secara psikologis dia mengalami perubahan. Secara sosial, apa lagi yang mengalami perubahan? Yang kemarin aktif secara sosial, dia sudah mengalami perubahan. Sudah aktif. Mungkin dia di kegiatan-kegiatan tertentu. Secara spiritual, dia betul lebih banyak beribadah sudah. Ya, lebih memfokuskan ke sana. Ya, beribadahnya yang nggak biasa atau yang memang sudah terbiasa ke masjid, dia kan terus mempertahankan. Sholat berjamaah terus dipertahankan, nambah pengajian mungkin gitu ya, kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu secara spiritual, karena mereka memang sudah berorientasinya ke sana. Kalau Anda perhatikan, kalau di panti-panti itu mereka karena ada tempat ya, satu tempat begitu di panti rumahnya atau wismanya, mereka ke masjid biasanya cepat. Nah, sebelum berapa menit gitu, udah 30 menit sebelum waktunya adzan, mereka sudah berbondong-bondong ke masjid atau ke mushola yang ada. Itu spiritual biasanya pada lansia, biasanya akan semakin meningkat seperti itu. Ya. Ini konsep kita tentang lansia. Sebelum nanti berikutnya kita akan bicara tentang lansia dan kesehatan, ya, lansia dan kesehatan sesuai dengan DRKS-nya. Ini sampai di sini. Sebelum kita melanjutkan, ada yang perlu ada yang perlu didiskusikan, ada pengalaman atau ada yang dilihat atau yang dialami selama melihat lansia. Pernah melihat sudah ada yang rumahnya dekat lapangan lapangan kota, lapangan kota. Itu kita lihat apa biasanya di sana? Ada di lapangan kota, ada tanda untuk khusus lansia, atau ada tempat jalan untuk lansia. Iya, ada, lihat ya. Yang di Pamekasan mungkin yang di Ancol, ada di Pendopo, yang di Sampang, yang lapangan apa tuh nama Hidayah ya. Ya. Atau yang di mana biasanya kita lihat? Kita lihat ya seperti itu ya kadangnya. Ya, ada tempat khusus lansia. Jadi jalannya jangan di situ, karena situ khusus lansia. Nanti yang jalan di situ kira sangka lansia mau berapa sih? Gitu, kan, ya. Terus khusus lansia jalan ada apa tuh? Ada memang khusus di sana biasanya karena pemerintah memang sudah sangat memperhatikan kesehatan lansia saat ini di Jawa Timur, apalagi karena jumlahnya memang banyak. Peningkatan pertumbuhan lansia itu banyak, sekitar 11,34% sampai dengan tahun ini. Saya rasa itu ya. Nanti kita ketemu pada pertemuan berikutnya untuk membahas tentang konsep lansia dan kesehatan. Oke. Nanti silakan berikutnya sambil lalu di rumah ada buat resume ya, untuk materi, sambil lalu nanti saya kasih untuk kuis menjawab 5 soal dari materi ini. Oke, saya rasa itu dari pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan, ya. Jangan tambah meningkatkan kasus yang sekarang kita sudah alhamdulillah sudah mulai landai. Mudah-mudahan nanti kita sebagai masyarakat insan kesehatan itu juga akan menjaga kondisi. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.